Hai guys, selamat datang kembali di Ngadongeng Film. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang gak kalah mengerikan dari film sebelumnya. Film ini berjudul Hush 2016. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share biar gue lebih semangat bikin alur cerita yang seru, keren, dan sangat mengerikan. Thank you guys. Film ini menceritakan tentang seorang wanita tunarungu yang menyendiri di tengah hutan. Tiba-tiba datanglah seorang psikopat bertopeng yang mengganggu kehidupannya. Bagaimana nasib wanita ini? Wanita ini bernama Maddie. Dia sedang menyendiri di sebuah rumah di tengah hutan. Bisa dilihat kan guys, kehidupan si Maddie terlihat baik-baik saja. Bahkan dia sedang enjoy memasak di dapur. Dia berharap novelnya akan segera selesai. Singkat cerita, temannya bernama Sarah datang menemuinya. Dia menceritakan sudah selesai membaca novel Maddie. Sarah mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa isyarat. Sarah sangat menyukai cerita dalam novel yang ditulis oleh Maddie. Mereka ngobrol santuy sampai maghrib pun datang. Malam semakin larut. Sarah pun pamit kepada Maddie untuk pulang. Setelah mengantarkan Sarah pulang, Maddie langsung masuk ke dalam rumahnya. Maddie sibuk membersihkan dapur. Tanpa sadar, ternyata Sarah balik lagi guys ke rumah Maddie sambil lari panik, menggedor-gedor pintu rumah Maddie. Maddie masih anteng beberes di dapur. Tiba-tiba ada tangan menancap ke badan Sarah. Sarah masih menggedor-gedor pintu rumah Maddie dengan lemah. Kemudian, datanglah seorang pria bertopeng yang entah dari mana asalnya. Seketika, pria itu menusuk perut Sarah dengan pisau hingga mokat. Setelah membunuh Sarah, si pria bertopeng itu dengan santuy mengetuk pintu. Namun Maddie tetap santuy di dapur. Dia berdiri depan pintu melihat gerik-gerik Maddie. Akhirnya, psikopat itu tahu Maddie nggak bisa dengar. Singkat cerita, Maddie balik lagi menyelesaikan tulisannya dengan santuy. Dia nggak sadar guys kalau di belakangnya ada pria bertopeng yang seperti hendak membunuhnya. Si Maddie tetap santuy, karena dia mungkin nggak tahu kan ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba ada panggilan V-call dari adiknya. Pria itu pun pergi dan mengambil HP Maddie. Sampai scene ini si Maddie masih anteng-anteng aja. Gak tahu kalau nyawanya sedang terancam guys sama si pria bertopeng tadi. Setelah teleponan sama adenya, si Maddie mencari kucing kesayangannya yang gak tahu kemana. Si kucing ditungguin gak datang-datang. Akhirnya si Maddie masuk lagi ke dalam rumahnya. Maddie kembali membuka laptop dan mendapatkan pesan dari handphonenya. Seketika dia menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengintainya. Maddie melihat pintu rumahnya agak terbuka. Maddie berjalan pelan-pelan dan ternyata guys ada pria bertopeng dengan sigap dan ketakutan luar biasa. Si Maddie langsung menutup semua pintu-pintu di rumahnya. Ketika Maddie hendak menelpon polisi, tiba-tiba si pria itu mematikan seluruh listrik yang ada di rumahnya Maddie. Si Maddie berjalan ke arah pintu. Dia melihat psikopat itu sedang memecahkan ban mobilnya. Takut si Maddie kabur kali ya guys. Maddie mencoba berkomunikasi dengan psikopat itu dengan menulis di kaca menggunakan lipstiknya. Siapakah dirimu dan bolehkah melihat wajahmu? Dan bilang bahwa pacarnya akan segera datang. Psikopat itu dengan santuy membuka topengnya dan melihat ke arah Maddie, seperti meledek gitu, menyuruh Maddie melihat gerak bibirnya untuk berkomunikasi. Psikopat itu mengancam si Maddie dan menunggu Maddie menyerah dan dia akan membunuh Maddie pelan-pelan. Gila emang psikopat. Maddie terlihat sangat bingung dan ketakutan. Dia bersembunyi di kamar. Psikopat itu menggedor-gedor jendela kamar. Maddie pun berdiri dan melihat ternyata yang mengetuk itu Sarah. Sarah yang telah mokat di tangan psikopat gila. Maddie cerik melihat temannya mokat. Akhirnya, si Maddie pun memberanikan diri untuk melawan psikopat gila itu. Dia ingat, Sarah menaruh HP di saku celananya. Maddie menyalakan alarm mobil untuk menjebak psikopat itu. Setelah pria itu menghampiri mobil Maddie,
Medi langsung mencari handphone Sarah, tapi tidak ketemu. Tiba-tiba, psikopat itu datang dan dengan sigap Medi menutup jendela. Tangan psikopat itu pun kejepit jendela. Ketika psikopat ingin membuka jendela Medi, si Medi memukul tangan psikopat itu dengan palu Thor. Kesak lentah. Kopet kena palu Thor. Psikopat pun menjerit kesakitan, guys. Setelah melukai psikopat itu, Medi berusaha kabur dari rumah. Medi ngumpet di bawah rumah. Ketika psikopat lengah, Medi lari selari-larinya. Namun tiba-tiba anak panah mengenai pohon di depannya. Medi pun lari kembali ke dalam rumah. Untungnya tuh anak panah kena pintu, nggak kena dia. Kurang strategi, Met. Si Medi pun memiliki rencana lagi. Dia akan menjebak psikopat dengan senter. Medi keluar dari atap rumah dan membuang senter itu ke hutan. Psikopat berlari menghampiri arah cahaya. Medi pun perlahan berjalan di atap rumah dan ingin turun. Ketika si Medi ingin turun, kakinya ketembak anak panah, guys. Medi kesakitan dan naik kembali ke atap. Psikopat pun memanah Medi lagi untuk kedua kalinya, namun Medi berhasil menghindar. Psikopat itu naik ke tangga untuk menghampiri Medi. Setelah dia meletakkan pemanahnya di atap, Medi dengan sigap mengambil pemanah itu dan memukulnya hingga jatuh tersungkur ke tanah. Di saat Medi masih menahan sakitnya, ada seorang pria yang datang mencari Sarah. Pria ini adalah si John, suaminya Sarah. Tiba-tiba psikopat datang pura-pura jadi polisi yang datang ke rumah Medi, karena ada panggilan darurat dari si Medi. Saat dia hendak ke rumah Medi, dia dijegat sama orang yang mengambil senjatanya. Si John tampak tidak yakin dengan pria itu. Pria itu tiba-tiba meminjam HP John untuk menelpon temannya. Dia akan menceritakan apa yang sudah terjadi. Melihat gerak-gerik aneh dari pria ini, si John mengamati dulu nih. Tiba-tiba, anting milik Sarah jatuh, guys. John mengambil sebuah batu. John bilang, Medi biasanya menaruh kunci cadangan di bawah pot. Ketika hendak memukul psikopat itu dengan batu, John mendengar gedoran pintu Medi yang hendak meminta tolong. Saat John melihat ke arah Medi, dengan sigap psikopat menusuk leher John. John pun mokat di tangan psikopat gila itu, guys. Si John sempat gelut dan menahan psikopat dengan tangannya yang galabag dan menyuruh Medi kabur dari tempat itu, guys. Namun, si Medi mengurungkan niatnya untuk pergi karena ada suara-suara yang menyuruhnya agar tetap di rumah. Kalau enggak, dia bakal mokat di tangan psikopat gila itu juga. Setelah membunuh John, psikopat itu menemukan kucing Medi. Psikopat itu mau membunuh kucing Medi, tapi tiba-tiba setelah menembak psikopat, Medi masuk kembali ke rumahnya. Namun sayang, psikopat berhasil mengikuti dan menjepit tangan Medi dengan pintu dan menginjaknya sampai Medi terlihat sangat kesakitan. Setelah berhasil menggapai tangannya yang sakit, Medi menatap psikopat dengan tatapan penuh amarah. Psikopat itu mengancam Medi akan segera masuk ke dalam rumah Medi. Medi menulis di kaca dengan darah, menantang psikopat balik untuk masuk ke dalam rumahnya. Lakukan itu, gua nggak takut, kata dia gitu. Setelah menantang psikopat itu, Medi menulis kata-kata di laptop untuk orang tuanya. Psikopat itu mengambil alat untuk memecahkan rumah Medi, namun gagal, guys. Medi masuk ke dalam kamar mandi dan menatap pintu dengan mata yang sudah rabun-rabun ayam. Psikopat itu ternyata nggak masuk dari pintu kamar mandi, guys, tapi dari atap rumah Medi. Ketika psikopat hendak membunuh, Medi kemudian memalingkan wajahnya dan menusuk kaki psikopat itu. Medi kemudian berlari ke dapur dan bersandar dengan lemah. Psikopat itu menghampiri Medi, namun dengan sigap Medi menyemprotkan cairan disinfektan ke mukanya hingga terlihat sangat kesakitan. Medi menyalakan alarm. Psikopat pun terlihat terganggu dengan suara-suara alarm itu. Si Medi gelut dengan psikopat. Psikopat mencekik Medi. Di saat Medi kehabisan napas, dia menggapai sesuatu benda yang ada di sampingnya, dan seketika benda itu dihempaskan ke leher psikopat. Psikopat pun mokat di tangan Medi. Setelah itu, Medi memanggil polisi, dan polisi pun tiba. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, sedikit ulasan tentang psikopat ini.
Gue pikir sih nih psikopat cuman kebetulan aja datang ke rumah si Medi. Karena kan si Sarah minta tolong Medi tuh, kan datang ke rumah Medi. Akhirnya psikopat berencana buat bunuh si Medi juga. Sebenarnya film ini seru juga sih untuk ditonton meskipun tokonya hanya sedikit. Namun kita berhasil dibuat tegang dan ngeri sih oleh film ini. Nilai buat film ini sih dari gue 6 dari keseluruhan jalur cerita ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Biar gue lebih semangat bikin alur cerita yang seru-seru buat kalian. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you guys. Bye.